Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menuju Cahaya TV. Selamat datang di channel kita yang akan membawa kita semua menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas klaim-klaim ilmiah dalam Al-Quran dan tuduhan bahwa klaim-klaim ini adalah hasil interpretasi yang dipaksakan atau sudah diketahui sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Kita akan melihat bantahan-bantahan berdasarkan Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa klaim-klaim ini adalah bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Klaim-klaim ilmiah dalam Al-Quran. Pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, pengetahuan ilmiah tentang banyak hal, termasuk embriologi, sangat terbatas. Kala itu, masyarakat Arab belum memiliki akses ke ilmu pengetahuan medis yang mendetail tentang bagaimana janin berkembang di dalam rahim seorang wanita. Tidak ada alat modern atau teknik observasi yang memungkinkan manusia pada zaman itu untuk memahami proses perkembangan janin secara rinci. Namun, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menggambarkan proses perkembangan embrio manusia dengan sangat rinci dan akurat. Salah satu contohnya terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat ini menggambarkan tahapan-tahapan perkembangan janin, mulai dari saripati tanah menjadi air mani, kemudian sesuatu yang melekat menjadi segumpal daging, mudghah, lalu tulang belulang yang dibungkus dengan daging, hingga menjadi makhluk yang berbentuk lain. Deskripsi ini sangat mirip dengan penjelasan yang ditemukan dalam embriologi modern tentang tahapan perkembangan janin. Penelitian modern di bidang embriologi, terutama yang dilakukan dalam beberapa dekade terakhir, dengan bantuan teknologi canggih seperti mikroskop elektron, telah menunjukkan bahwa perkembangan janin manusia memang melalui tahapan-tahapan yang sangat mirip dengan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Pada fase awal setelah pembuahan, zigot berkembang menjadi embrio yang menempel pada dinding rahim. Kemudian berkembang menjadi gumpalan sel yang disebut blastokista, lalu berubah menjadi struktur lebih kompleks dengan tulang dan daging. Fakta bahwa pengetahuan ini sudah ada dalam Al-Quran, jauh sebelum ilmu kedokteran memiliki cara untuk mengungkapkannya, menunjukkan adanya pengetahuan yang luar biasa yang tidak mungkin berasal dari manusia pada waktu itu. Banyak ilmuwan Muslim dan non-Muslim yang mengakui bahwa ini adalah bukti dari wahyu ilahi. Karena deskripsi yang begitu rinci dan akurat hanya bisa datang dari Yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselarasan antara penemuan embriologi modern dan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran memperkuat keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berasal dari Allah. Dan ini menjadi salah satu bukti dari kebenaran dan keajaiban yang terkandung di dalamnya. Contoh lainnya adalah ayat-ayat yang membahas tentang alam semesta. Teori ledakan besar adalah salah satu penemuan ilmiah terbesar dalam sejarah kosmologi modern. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta berawal dari suatu titik tunggal yang sangat panas dan padat yang kemudian meledak sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Ledakan besar ini mengawali ekspansi alam semesta yang terus berlangsung hingga saat ini. Sebelum abad ke-20, gagasan tentang asal-usul alam semesta ini tidak diketahui oleh manusia. Baru pada tahun 1920-an, ilmuwan seperti Edwin Hubble mengamati bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita, yang mengarah pada pemahaman bahwa alam semesta sedang mengembang dan bahwa ia mungkin bermula dari sebuah ledakan besar. Menariknya, Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1.400 tahun yang lalu mengandung ayat yang secara mengejutkan sesuai dengan konsep dasar teori ledakan besar. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya." Ayat ini menyatakan bahwa langit dan bumi, yang dapat diartikan sebagai alam semesta, pada awalnya adalah suatu yang padu atau satu kesatuan,
yang kemudian dipisahkan. Ini sangat mirip dengan deskripsi awal teori ledakan besar, di mana seluruh materi dan energi alam semesta berada dalam satu titik tunggal. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengetahuan tentang kosmologi dan asal-usul alam semesta sangat terbatas. Masyarakat pada waktu itu tidak memiliki alat atau teknologi untuk mengamati dan memahami alam semesta dengan cara yang kita lakukan sekarang. Pengetahuan seperti ini tidak tersedia, dan gagasan bahwa alam semesta bermula dari suatu ledakan besar bukanlah sesuatu yang dibahas atau dimengerti oleh manusia pada zaman itu. Namun, Al-Quran sudah menyebutkan konsep ini dengan cara yang sesuai dengan penemuan ilmiah modern. Hal ini menunjukkan adanya sumber pengetahuan yang sangat mendalam yang berasal dari wahyu ilahi. Ketepatan ini bukan hanya kebetulan, tetapi menjadi bukti bahwa Al-Quran memuat pengetahuan yang berasal dari Allah, yang maha mengetahui, yang mengetahui segala sesuatu tentang ciptaannya, termasuk alam semesta. Penemuan ilmiah di abad ke-20 yang mendukung teori ledakan besar menegaskan lagi keajaiban Al-Quran dan memberikan bukti tambahan bahwa kitab suci ini berisi kebenaran yang melampaui waktu dan teknologi manusia. Hal ini memperkuat iman umat Islam bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah dan mengandung ilmu yang jauh melampaui pengetahuan manusia pada zaman diturunkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Mengetahui yang memiliki pengetahuan luas tentang segala sesuatu, termasuk ilmu pengetahuan dan fenomena alam. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang mengajak umat manusia untuk merenungkan keajaiban penciptaan dan alam semesta sebagai bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang sangat menggugah adalah surah Ali Imran, ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini mengajak kita untuk melihat keajaiban penciptaan langit dan bumi, serta fenomena alam seperti pergantian malam dan siang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Keindahan dan keteraturan alam semesta ini adalah bukti yang jelas dari kekuasaan dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Keajaiban langit dan bumi. Langit dan bumi dengan segala keteraturannya mencerminkan keajaiban penciptaan. Langit yang luas dan dihiasi dengan bintang-bintang, planet-planet, dan galaksi-galaksi menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Begitu pula bumi dengan segala kekayaannya, mulai dari gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan yang luas, hingga kehidupan yang beragam di dalamnya. Semuanya menunjukkan keteraturan dan keseimbangan yang sempurna. Pergantian malam dan siang adalah fenomena alam yang terjadi setiap hari dan seringkali kita anggap biasa. Namun, jika kita merenungkan lebih dalam, pergantian ini adalah bukti dari keteraturan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Rotasi bumi pada porosnya menyebabkan pergantian siang dan malam, memberikan kita waktu untuk beristirahat dan beraktivitas. Keseimbangan ini sangat penting untuk kelangsungan kehidupan di bumi. Tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini menegaskan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi, serta fenomena alam seperti pergantian malam dan siang, adalah untuk orang-orang yang berakal, yaitu mereka yang menggunakan akalnya untuk merenung dan memahami. Allah mengajak kita untuk tidak hanya melihat, tetapi juga memikirkan dan mengambil pelajaran dari keajaiban ini. Dengan merenungkan tanda-tanda ini, kita dapat melihat bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang melampaui pemahaman manusia. Kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Kekuasaan Allah terlihat dalam menciptakan dan mengatur alam semesta yang begitu luas dan kompleks. Setiap detail dalam alam semesta, mulai dari hukum-hukum fisika yang mengatur pergerakan planet hingga struktur molekul dalam makhluk hidup, semuanya menunjukkan bahwa alam semesta ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dirancang oleh Sang Pencipta yang maha bijaksana. Dengan merenungkan keajaiban penciptaan ini, kita diharapkan untuk semakin mengenal dan mengakui kebesaran Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa alam semesta dan segala isinya adalah bukti nyata dari keberadaan dan kekuasaan Allah. Sebagai manusia, kita seharusnya bersyukur dan tunduk kepadanya, serta terus berusaha untuk memahami tanda-tanda kebesarannya yang ada di sekitar kita. Melalui perenungan ini, kita diingatkan akan tugas kita sebagai hamba Allah untuk menjaga dan memelihara ciptaannya, serta selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan memanfaatkan akal dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada kita.
Perenungan ini juga menguatkan iman kita dan menambah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah bukti nyata dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui segala pemahaman manusia. Menariknya, musuh-musuh Islam pada masa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyangkal kebenaran klaim-klaim ilmiah dalam Al-Quran. Jika klaim-klaim tersebut hanya hasil dari interpretasi yang dipaksakan atau sudah diketahui sebelumnya, tentu mereka akan memanfaatkannya untuk mencemarkan Islam. Namun sejarah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menyangkal klaim-klaim ilmiah tersebut. Sejarah mencatat bahwa kaum Quraisy dan para pemimpin suku-suku di Mekkah lebih sering menentang ajaran moral dan monoteisme yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW daripada konten ilmiah dari Al-Quran. Mereka tidak memiliki argumen yang kuat untuk menyangkal pengetahuan ilmiah yang ada dalam kitab suci tersebut. Sahabat Menuju Cahaya TV, klaim-klaim ilmiah dalam Al-Quran yang tidak mungkin diketahui pada masa Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta yang Maha Mengetahui. Tuduhan bahwa klaim-klaim tersebut hanya hasil dari interpretasi yang dipaksakan atau sudah diketahui sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa pengetahuan ilmiah dalam Al-Quran adalah bukti kebenaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyukai, mengomentari, dan berlangganan ke channel kita, Menuju Cahaya TV, agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.